warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cika Nur Aini dengan 3 digit MPM terakhir 133. Di video kali ini saya akan membahas tradisi Islam yang penuh makna, yaitu tradisi marhaba atau penyambutan bayi yang baru lahir. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bagian dari folklore yang diwariskan turun-temurun, mulai dari sholawat khas, doa-doa khusus, hingga simbol-simbol unik dalam acara ini. Nah, sebelum dimulai, mari kita pahami dulu apa itu folklore. Sederhananya, folklore adalah kumpulan cerita rakyat, tradisi, dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dan mencerminkan nilai-nilai unik suatu budaya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bagian inti dari video ini untuk lebih memahami makna lebih mendalam tentang tradisi marhaba. Nah, teman-teman, istilah marhaba ini berasal dari bahasa Arab marhaba, yang berarti ucapan selamat atau hormat yang diucapkan bagi seseorang semasa bertemu. Dalam adat Sunda, khususnya di daerah saya, yaitu Karawang, tepatnya di Dusun Jamantri, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rawamarta, tradisi marhaba adalah acara yang dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi dalam keluarga. Tradisi ini umumnya dilakukan setelah bayi berusia 7 hingga 40 hari. Tetapi biasanya di kampung halaman saya dilakukan ketika usia bayi sudah menginjak 40 hari. Tradisi marhaba ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan akikah. Tetapi jika keluarga tidak mampu, maka hanya mencukur rambut bayi yang diiringi dengan pembacaan kitab Al-Barjanji. Upacara ini merupakan bentuk ungkapan syukur atas kelahiran bayi dan bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan rambut dari segala kotoran atau najis. Selanjutnya kita bahas juga tentang sejarahnya. Tradisi marhaba dalam Islam memiliki sejarah panjang dan berakar pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Islam, tradisi ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pernah mempraktikkan tradisi marhaba ketika menyambut kelahiran cucunya, yaitu Sayyidina Hasan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menganjurkan Sayyidah Fatimah untuk memotong rambut cucunya dan menyedekahkannya sesuai dengan berat rambut tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi marhaba terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting nih. Di antaranya yaitu yang pertama ada tuan rumah, yaitu orang tua bayi dan keluarga. Orang tua bayi adalah pihak yang menyelenggarakan acara sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak mereka. Keluarga besar juga turut berperan dalam mempersiapkan acara, seperti mengundang tamu dan menyiapkan makanan. Yang kedua, tokoh agama atau ustadz. Beliaulah yang memimpin acara dengan membacakan doa dan sholawat. Yang ketiga, para undangan. Biasanya terdiri dari keluarga besar, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar yang diundang untuk ikut mendoakan bayi. Para undangan berpartisipasi dengan melatunkan sholawat marhaba, membaca doa, serta memberikan ucapan selamat kepada keluarga bayi. Yang keempat, kelompok pembaca sholawat, yaitu majelis taklim atau grup hadroh. Di kampung saya, acara marhaba juga dimeriahkan oleh grup hadroh atau majelis taklim yang membawakan sholawat secara berirama. Yang kelima, juru masak atau penyedia hidangan yang bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan dan hidangan untuk para tamu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu anak bayi yang dimarhabai. Nah, bayi yang baru lahir menjadi pusat acara nih teman-teman, yang didoakan agar tumbuh menjadi anak yang sehat, soleh atau solehah, dan mendapat berkah dari Allah. Selanjutnya, apa sih fungsi dari tradisi marhaba? Jadi, fungsi tradisi marhaba terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu yang pertama, fungsi keagamaan. Nah, fungsi keagamaan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran bayi yang sehat, mendoakan bayi agar mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan menjadi anak yang soleh atau solehah, dan memperkenalkan bayi kepada lingkungan dengan membaca sholawat dan doa, yang juga menjadi bentuk pendidikan keislaman sejak dini. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi ini mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antara masyarakat dengan berkumpul dan berdoa bersama sebagai ajang silaturahmi di mana keluarga, tetangga, dan masyarakat berkumpul untuk mendoakan bayi. Nah, fungsi yang terakhir, fungsi yang ketiga yaitu fungsi budaya. Nah, fungsi ini melestarikan tradisi warisan leluhur yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat muslim dan menjaga adat istiadat setempat yang menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal, seperti penggunaan kitab Al-Barjanji dalam pembacaan sholawat. Selanjutnya ada bahan perlengkapan dan simbol dalam melakukan tradisi marhaba. Yang pertama itu ada dogan. Teman-teman tahu tidak dogan? Dogan itu yaitu kelapa muda teman-teman, yang melambangkan agar hati anak selalu dingin serta mampu mengendalikan emosi
saat menghadapi masalah dengan kesabaran dan kepala dingin. Yang kedua itu bendera yang terbuat dari uang kertas. Contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh melambangkan kemeriahan agar anak ini hidup penuh dengan kemeriahan dan dimudahkan rezekinya. Yang ketiga itu bunga, melambangkan agar anak mampu bersosialisasi dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Dan yang keempat yaitu nampan, untuk meletakkan mangkuk berisi bunga dan air untuk menyimpan rambut yang telah dipotong. Nah, sekarang aku mau bahas tata cara melaksanakan tradisi marhabanya nih, teman-teman. Tradisi marhaba di kampung halaman saya dilakukan di rumah keluarga bayi. Tata cara melaksanakan tradisi marhaba terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal, kedua kegiatan inti, dan terakhir kegiatan akhir atau penutup. Nah, yang pertama kegiatan awal. Kegiatan awal marhaba ini meliputi persiapan. Prosesi marhaba memerlukan berbagai persiapan, mulai menyiapkan kelapa yang sudah dihiasi bendera uang kertas, perlengkapan gunting rambut, gunting mangkuk yang berisi bunga dan air, dan tentu saja kitab Al-Berjanji yang digunakan untuk membaca sholawat. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti diawali dengan pembacaan sholawat badar, dilakukan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fat. Acara selanjutnya yaitu mencukur rambut bayi bersamaan dengan pembacaan kitab Al-Berjanji. Pembacaan Al-Berjanji disenandungkan secara bersahut-sahutan sambil diiringi dengan bunyi tepakan hadroh, sehingga para tamu yang hadir mengikuti lantunan sholawat tersebut. Para tamu yang hadir berdiri, kemudian bayi digendong dibawa berkeliling oleh ibu atau ayahnya untuk dicukur rambutnya oleh orang-orang yang hadir, seperti keluarga tertua, para ustadz, dan perwakilan dari masyarakat setempat. Sebelum menggunting rambut si bayi, gunting terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air bunga. Potongan rambut yang sudah digunting dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air dan bunga. Setelah itu, ubun-ubun bayi diusap sambil mendoakan keselamatan bayi. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini yaitu pembacaan doa penutup dibacakan oleh seorang ustadz ketika pembacaan kitab Al-Berjanji selesai dan semua acaranya pun sudah selesai. Maka seluruh tamu undangan dipersilakan menyantap makanan ringan seperti kue-kue tradisional, buah-buahan, dan lain-lain yang telah tersedia sebelumnya. Setelah para undangan menyantap makanan yang ada, maka pemilik rumah ataupun anggota keluarga membagikan bingkisan yang di dalamnya terdapat nasi, sate kambing, yaitu daging kambing yang diakikahkan, dan isi yang lainnya. Nah, baik teman-teman, demikianlah cerita tentang tradisi marhaba dari daerah Karawang, khususnya di kampung halaman saya, yaitu Dusun Jamantri, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tramomerta. Tradisi ini merupakan sujud syukur atas kelahiran bayi yang sehat yang merupakan kesempatan untuk membersihkan rambut bayi dari kotoran atau najis. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.